Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Latifa Azhara. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 3 atau networking pada VirtualBox. Kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini. Yang pertama ada reset MAC address, yang kedua network mode NAT, yang ketiga NAT versus network, yang keempat praktek NAT network, yang kelima bright network, yang keenam host only network, yang ketujuh disable Windows firewall, yang ke-8 internal network part 1, dan yang ke-9 atau yang terakhir internal network part 2. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari networking pada VirtualBox? Jika teman-teman menonton video saya yang bab 2, di situ saya sudah memiliki 3 virtual machine, yaitu Ubuntu Server, Ubuntu Server 2 atau clone, Ubuntu Server 3 atau import. Jadi ketiga virtual machine ini mempunyai MAC address yang sama. Jika kita ingin mempraktekkan networking, itu ketika virtual machine kita tidak boleh memiliki MAC address ataupun alamat device yang sama. Jadi untuk materi networking itu bisa saja kita akan melakukan atau menghubungkan virtual machine pada internet atau virtual machine ke laptop kita atau virtual machine ke virtual machine lain. Sebelum itu kita harus melakukan terlebih dahulu reset MAC address atau mengganti MAC address dari kedua virtual machine yang Ubuntu server. Pertama ini biarkan saja karena pada dasarnya kedua MAC address dari virtual machine ini berasal dari MAC address atau virtual machine yang pertama. Ini saya memilih yang Ubuntu 2 saja atau clone, lalu double klik, lalu klik settings. Seperti inilah teman-teman bisa buka ke menu network, terus klik yang advanced. Kita lihat di sini MAC address-nya adalah 0800B0A980. Kita ingat-ingat ya, di sini belakangnya adalah 980. Apakah sama atau identik MAC address-nya dengan Ubuntu server yang pertama? Kita close dulu. Kita coba double klik lagi, lalu klik setting, network, lalu advanced. Oke, sama ya, belakangnya A980. Coba kita lihat Ubuntu yang ketiga atau yang import. Close dulu, double klik, settings, lalu klik network, lalu klik advanced. Nah, di sini juga sama ya, A980. Jadi agar ketiganya memiliki MAC address yang berbeda, kita bisa kembali ke menu yang tadi. Close dulu yang pertama saja. Klik setting, lalu pilih yang network, lalu pilih yang button ini ya. Kita klik dan angkanya jadi berubah jadi F7AD. Lalu kita coba di Ubuntu 2 atau clone untuk mereset MAC address-nya. Settings, network, advanced, klik yang button biru ini. Sudah berubah ya angkanya. Lalu kita ubah juga yang Ubuntu 3 atau import. Settings, network, advanced, ini. Sekarang ketika virtual machine kita sudah memiliki MAC address yang berbeda, jadi ketiganya bisa kita lakukan untuk praktek. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu network mode NAT. Jadi sebelum teman-teman mengetahui atau memahami tentang simulasi NAT pada virtual machine, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dari NAT. Nah, apa itu NAT? NAT adalah Network Address Translation, yang mana ini digunakan untuk menerjemahkan IP public ke IP private atau sebaliknya. Jadi nantinya dengan mode NAT ini, IP private dari VM atau server yang kita miliki itu akan ditranslate atau diterjemahkan ke IP public dari internet yang terhubung oleh laptop. Jadi contohnya seperti ini ya. Saya memiliki Ubuntu server, nanti IP private akan diterjemahkan ke IP publicnya milik WiFi yang saya gunakan ini, yaitu WiFi Azhara. Internet yang terhubung oleh laptop saya. Jadi gampangnya NAT pada VM itu
digunakan untuk menghubungkan virtual machine ke internet. Ini saya lihat dulu ya. Karena kita akan melakukan NAT atau kita akan terjemahkan IP private ke IP public pada server ini, kita akan cek dulu nih di setting server, yaitu di Ubuntu server yang pertama. Klik settings, klik network, lalu di sini pilih yang NAT. Lalu klik OK aja. Seharusnya kalau misalnya laptop teman-teman udah ada akses internet, Ubuntu server juga bisa mendapatkan akses internet. Oke, di sini saya klik start. Di sini saya akan login terlebih dahulu. Lalu masukkan password. Di sini kita akan memasukkan perintah ping google.com. Klik enter. Kalau misalkan server ini nggak dapat akses internet dari NAT, harusnya dia timeout. Kalau misalnya dia dapat, dia akan menampilkan output reply from. Oke, betul ya, dia menampilkan output reply from. Kalau misalkan servernya udah mendapatkan akses internet seperti ini, kalau misal dari command prompt itu biasanya dia berhasil. Kalau berhasil di reply from, servernya dia 64 byte form. Untuk seperti ini saya ingin cek dulu nih IP address pada virtual machine ini. Berapa sih ya IP addressnya? Mana sih yang akan diterjemahkan ke IP public? Pada virtual machine ini kita bisa cek dengan perintah IP address. Lalu klik enter. Di sini kita bisa lihat ya, outputnya terdapat dua interface LO dan interface yang kedua namanya interface endpost, yang mana IP pada interface endpost ini terjemahkan ke IP public pada internet yang terhubung oleh laptop. Jadi seperti ini ya, interface endpost pada virtual machine itu terhubung ke hidden interface milik host OS atau laptop kita. Jadi di sini sekarang saya menyebutnya laptop saya adalah host OS dan saya menyebut VM itu guest OS. Nah, jadi seperti ini interface endpost, dia terhubungnya ke hidden interface milik host OS, hidden interface atau interface yang tersembunyi atau interface yang nggak jelas nih. Jadi nggak tahu nih guest OS dia terhubung ke laptop ini melalui interface mana. Yang penting itu terhubung aja, pokoknya ya connect dan dapat akses internet melalui NAT. Nah, karena hal ini membuat host OS tidak bisa ping ke guest OS atau nggak ada jalur komunikasi ini, kita bisa coba aja lewat command prompt. Kita bisa klik di pencarian, lalu cari command prompt. Klik, kita ketikkan di sini ping 10.0.2.15/24. Lalu kita klik enter. Oke, dia pasti nggak bisa atau timeout ya. Lalu kita bisa cari di pencarian, cari control panel. Klik. Lalu klik yang network dan internet. Klik yang network and sharing center. Lalu klik yang change adapter settings. Lalu di sini kita bisa klik yang Ethernet 2, klik 2 kali. Lalu klik details. Kalau IP endpost 3 itu sama, maka host OS itu bisa berkomunikasi atau mengidentifikasi. Namun karena Ubuntu servernya itu terhubung ke interface-nya host OS, itu membuat IP pada interface host OS itu tidak sama dengan IP pada VM. Nah, yang ini adalah 56.1. Nah, kalau yang satunya itu 2.15. Nah, itu dia mode NAT network. Kita lanjut ke pembahasan NAT versus NAT network. Nah, jadi pada VirtualBox itu terdapat dua opsi untuk virtual machine kita, yang terdapat NAT dan juga NAT network. Jadi apa sih bedanya? Oke, jika kita menggunakan NAT, kedua virtual machine kita akan langsung terhubung ke hidden interface pada laptop atau host OS. Nah, kenapa? Akibatnya kedua virtual machine atau sama virtual machine akan mendapatkan IP yang sama, karena setiap virtual machine terhubung pada interface yang sama pada hidden interface
pada host OS, sehingga mereka akan mendapatkan IP yang tidak berbeda atau IP yang sama, sehingga ini membuat mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Lalu bagaimana jika kita menggunakan NAT network? Nah, ini perbedaannya. Jika virtual machine kita menggunakan NAT network, dia tidak langsung terhubung ke hidden interface. Tidak langsung terhubung ke hidden interface pada host OS, tapi dia akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu ya. Ini switchnya tidak terlihat karena ini virtual, yang dimana jika kita menggunakan NAT network, maka sesama virtual machine akan mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya di sini dalam mesin yang pertama mendapatkan IP 10.0.2.15. Kedua mendapatkan 10.0.2.7 karena dia akan terhubung ke switch, dan switchnya akan terhubung ke hidden interface tetap ya, yang membuatnya berbeda karena dia terhubung langsung ke switch, tidak langsung ke hidden interface. Di sini kita lihat dulu Ubuntu yang pertama dan Ubuntu yang kedua ini sudah menggunakan atau belum, kita cek settings dan network. Nah, di sini sudah menggunakan NAT, seperti Ubuntu 2 juga sudah menggunakan NAT. Oke. Saya akan klik start dulu pada Ubuntu yang pertama. Oke, di sini saya akan login terlebih dahulu. Kemudian saya klik enter, lalu saya masukkan passwordnya. Enter. Nah, di sini saya akan mengetikkan perintah IP address. Enter. Nah, di sini saya mendapat IP address-nya yang di endpost 10.0.2.15/24. Kita lihat pada Ubuntu Server Clone akan mendapatkan IP yang berapa. Save saja. Oke. Kita coba klik start. Oke, di sini saya akan login terlebih dahulu. Oke, di Ubuntu 2 ini saya masukkan juga perintah IP address. Enter. Kita lihat pada Ubuntu Server yang kedua atau clone ini IP-nya sama ya, 10.0.2.15/24. Nah, maka karena kesamaan ini membuat keduanya identik dan tidak bisa saling berkomunikasi. Oke, kita langsung saja praktek NAT network pada virtual machine kita. Pertama-tama kita harus membuka aplikasi virtual machine VirtualBox Manager. Terus kita klik file yang ada di pojok kiri atas, lalu pilih yang tools, lalu pilih yang network manager, lalu ini pilih yang NAT networks, lalu di create. Jika sudah, balik ke Ubuntu server, lalu klik settings, lalu di sini diubah menjadi NAT network dan name-nya juga NAT network, lalu klik OK. Nah, jangan lupa yang Ubuntu 2 atau yang clone juga diklik settings, kemudian network, ini juga diganti menjadi NAT network. Klik OK. Nah, kita akan lihat apakah keduanya memiliki IP yang identik atau berbeda. Seharusnya kalau kita menggunakan NAT network, dia akan terhubung ke switch dulu, yang mana kita membuat IP-nya menjadi berbeda. Keduanya memiliki IP yang berbeda. Oke, di sini yang Ubuntu pertama saya klik start dulu. Dan yang Ubuntu 2 juga start. Oke, di sini di Ubuntu pertama saya akan login terlebih dahulu dan masukkan username. Bentar. Masukkan password. Nah, untuk yang Ubuntu kedua nanti saja. Terus di sini memasukkan perintah sudo dhclient -r and post. Enter. Lalu masukkan password. Enter. Lalu di sini memasukkan perintah IP address. Enter. Nah, di sini sudah mendapatkan IP address-nya yaitu 10.0.2.15/24. Oke, di Ubuntu 2 atau yang clone, saya akan coba login terlebih dahulu. Masukkan password. Ini juga masukkan perintah yang sama yaitu sudo dhclient -r
and post. Enter. Untuk passwordnya masukkan saja. Lalu di sini masukkan perintah IP address. Enter. Oke, sudah tidak ada IP-nya, lalu ketikkan lagi sudo dhclient, nggak ada minirnya ya, jadi langsung end post saja. Bentar, masukkan perintah lagi IP address. Bentar. Oke, di sini IP address-nya yang untuk Ubuntu 2 atau yang clone itu 10.0.2.4/24. Sekarang kita akan coba ping Ubuntu server. Yang pertama ke Ubuntu server clone, apakah berhasil? Di Ubuntu yang pertama ketikkan ping, lalu masukkan IP pada Ubuntu 2 atau yang clone, yaitu 10.0.2.4. Lalu kita klik enter. Oke, berhasil. Ini berarti kedua virtual machine sudah bisa berkomunikasi. Hasil ini berarti kedua virtual machine sudah bisa berkomunikasi. Untuk menyetop ini kita bisa klik CTRL yang kanan terus plus C. Oke, ini berhasil. Berarti kedua virtual machine sudah bisa saling berkomunikasi karena adanya switch ini yang membuat IP-nya berbeda. Oke, kita coba di Ubuntu 2 clone. Lalu kita masukkan ping 10.0.2.15. Lalu klik enter. Dia berhasil ya. Jadi untuk menghentikannya seperti tadi CTRL plus C. Oke, kita lanjut pada materi Bright Network. Jadi bagaimana sih cara kerjanya Bright Network itu? Oke, kurang lebih simulasinya seperti ini ya, analogi Bright Network itu seperti ini. Jadi sebelumnya NAT Network itu dia masih numpang ke hidden interface-nya host OS atau laptop kita, sehingga dia mendapatkan IP-nya tuh nggak jelas gitu, IP random dan nggak tahu entah dari mana dapatnya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita menggunakan Bright Network, itu dia akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung oleh host OS. Jadi seolah-olah virtual mesinnya itu langsung terhubung ke internet yang terhubung juga oleh host OS. Jadi contohnya seperti ini, jika saya setting Bright Network pada virtual mesin saya, otomatis virtual mesin saya ini akan terhubung ke internet yang sama dengan laptop saya ini. Ini saya terhubung ke WiFi Azera. Maka jika saya menggunakan mode Bright Network atau Bright Adapter virtual mesinnya, ini akan mengikut ke internet pada laptop. Oke, di sini kita pilih yang Ubuntu pertama, lalu klik settings, lalu klik network, dan yang attach to-nya ini diganti jadi Bright Adapter. Lalu untuk name-nya saya menggunakan MediaTek Wi-Fi. Lalu klik OK, lalu kita klik start. Oke, di sini kita akan login terlebih dahulu, masukkan password. Oke, di sini kita akan memasukkan perintah IP address. Oke, di sini kita akan masukkan perintah IP address. Nah, contohnya dia mendapatkan IP 192.168.0.112/24. Jadi di sini mendapatkan IP-nya yaitu 192.168.0.112, yang mana itu adalah IP pada internet WiFi Azera. Nah, kita bisa cek pada kontrol panel. Kita cari di pencarian, tekan kontrol panel. Nah, ini ya. Kemudian klik Network and Internet, lalu Network and Sharing Center, kemudian pilih yang Change Adapter Settings, lalu pilih yang ini, lalu klik Details. Nah, jadi ketika kita menggunakan Bright Adapter,
pada virtual machine kita otomatis akan langsung terhubung ke interface WiFi ini. Jadi bird adapternya itu membawa virtual machine ke interface yang dimana IP-nya akan sama dengan IP laptop saya yang didapatkan dari WiFi Azera. Dan harusnya dia sudah bisa di ping google.com. Ini kita akan coba ping google.com ya. Nah, kita masukkan di sini perintah ping google.com. Bentar. Oke, sudah bisa ya. Untuk menghentikannya teman-teman bisa klik CTRL yang sebelah kanan lalu yang C. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang keenam, yaitu host only network. Kurang lebih seperti ini simulasinya. Jika sebelumnya ketika kita menggunakan NAT dan network, interface yang terhubung ke host OS atau laptop kita itu merupakan hidden interface. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan host only network, nanti virtual machine kita akan terhubung ke host only network yang ada pada host OS kita, di mana hal itu membuat virtual machine dapat saling berkomunikasi dengan host OS karena keduanya akan mendapatkan IP yang berbeda. Kita langsung saja menuju ke tampilan host only interface-nya host. Kalian bisa cari di pencarian view network connection. Ini ya. Jika teman-teman menggunakan Windows, otomatis akan ada ini ya, VirtualBox Ethernet adapter. Kalau teman-teman memakai yang lain seperti Linux, itu teman-teman harus membuatnya terlebih dahulu. Sekarang kita ubah dulu settingnya. Kita klik settings, lalu network, lalu yang attach to-nya ini, diubah jadi host only adapter. Untuk name-nya VirtualBox host only. Untuk name-nya ini otomatis VirtualBox host only Ethernet adapter. Lalu klik OK. Lalu kita klik start. Di sini saya akan login terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan update IP-nya dulu. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu enter dulu, klik sudo client -r and post, enter, lalu masukkan passwordnya. Nah, sudah diterima ya IP-nya. Sekarang kita request lagi sudo client and post. Nggak ada min r-nya ya. Enter. Lalu masukkan perintah IP address. Enter. IP address-nya sudah kita dapatkan. Di sini IP-nya sudah kita dapatkan ya. IP-nya yaitu 192.168.56. Lalu kita cek apakah IP ini sama dengan interface host only network. Kita cari di pencarian network connection. Lalu pilih yang Ethernet 2 ini atau yang VirtualBox host only Ethernet adapter. Klik details. Nah, ini IP-nya ya, 192.168.56, apa sama dengan yang di Ubuntu ini. Dan ini membuat antara virtual machine dengan host OS bisa berkomunikasi. Sekarang kita coba ping lewat command prompt. Kenapa lewat command prompt? Karena kalau kita lewat virtual machine itu hasilnya akan kosong. Karena pada laptop itu terdapat Windows Defender Firewall yang akan melindungi laptop. Jadi bisa ya. Kita akan coba dulu di command prompt. Saja. Dari pencarian command prompt. Klik open. Kita ketikkan di sini ping 192.168.56. Kita klik enter. Oke, ini sudah berhasil ya. Oke, kita sudah masuk ke materi Disable Windows Firewall, yang dimana kita akan membuat firewall kita mati, sehingga dapat tipping dari virtual machine. Oke, langsung saja cari di pencarian Windows Defender Firewall. Yang ini ya, kita klik.
Di sini teman-teman bisa klik yang turn Windows, terus kita klik yang turn on, yang bawahnya juga, lalu klik OK. Di sini dia akan berubah menjadi warna merah. Dan sekarang kita akan coba ping dari virtual machine. Sekarang kita akan coba ping dari virtual machine ke interface. Apakah bisa? Sini ketikkan ping, masukkan IP address-nya 192.168.56.1. Nah, IP-nya itu dari mana? Dari interface internet kita. Dari IP internet yang kita gunakan. Kalian bisa lihat di kontrol panel. Ini ya. Oke. Kita coba klik enter. Sudah berhasil ya. Dari VM bisa di ping. Dari command prompt kemarin juga bisa di ping. Untuk menghentikannya teman-teman bisa klik ctrl plus C. Nah, jika sudah, teman-teman bisa turn on Windows Firewall-nya lagi. Untuk mematikannya teman-teman bisa klik di pencarian, lalu cari Windows Defender Firewall, lalu yang turn Windows, lalu ini diklik yang turn on, yang ini juga, lalu klik OK. Oke, di sini kita sudah masuk ke pembahasan internal network part 1. Kurang lebih untuk simulasi internal network seperti ini ya, dimana jika virtual machine menggunakan mode internal network, dia tidak berurusan dengan host OS. Jadi internal network itu digunakan untuk menghubungkan sesama virtual machine. Misalnya virtual machine satu ini menggunakan internal network. Begitu juga dengan virtual machine yang kedua, dia juga menggunakan internal network. Maka mereka akan saling berkomunikasi melalui switch virtual. Kita coba di sini saya akan menggunakan dua virtual machine, yaitu Ubuntu Server dan Ubuntu Server Clone. Kita setting dulu. Kita ubah dulu settingnya network. Lalu yang attach to-nya diubah jadi internal network. Untuk namanya, di sini saya memberikan nama internal 1. Lalu klik OK. Nah, agar kedua virtual machine bisa saling berkomunikasi, itu name-nya harus sama. Yang Ubuntu Server Clone diubah juga namanya jadi internal 1. Klik settings, lalu klik network. Lalu yang attach to-nya ini diubah jadi internal network. Untuk name-nya nanti internal 1. Oke, enter. Sekarang saya akan coba start keduanya. Kita klik start. Nah, ketika sedang membooting, mereka akan berhenti seperti ini karena ada a start job is running for network. Ini terjadi karena kita menggunakan internal network yang mana virtual machine kita sedang merequest IP address pada DHCP server. Sedangkan pada internal network dengan name internal itu tak menyediakan DHCP IP address kedua VM ini, sehingga kedua virtual machine ini merequest IP address, tapi tidak ada yang memberikan IP. Nah, caranya kita harus menggunakan static IP address yang mana di setiap virtual machine kita harus memberikan IP static. Di sini kita power off dulu. Yang kedua juga. Karena tadi kita tidak bisa masuk, jadi di sini kita ganti dulu modenya ke mode bright. Begitu juga dengan Ubuntu Clone. Settings, kemudian network, dan ganti bright. Klik OK. Kemudian di Ubuntu Clone juga, settings, network, ganti jadi bright adapter, lalu klik OK. Oke, di sini kita klik start keduanya. Di sini kita masukkan perintah sudo spasi nano spasi /etc/ netplan /00. Lalu klik tab, lalu klik enter. Kemudian masukkan password, klik enter. Kemudian di sini DHCP-nya diubah jadi no. Yang tulisan true ini diubah jadi no.
kemudian klik enter, kemudian spasi sampai sejajar dengan tulisan DHCP, lalu ketikkan addresses, lalu titik 2, lalu masukkan IP yang ingin diberikan. Ini saya masukkan 192.168.1.1/24, lalu kurung tutup. Kemudian klik ctrl plus X dan klik yes, y atau yes, kemudian klik enter, lalu masukkan perintah lagi sudo net plan apply, klik enter, lalu selanjutnya masukkan lagi perintah IP address, klik enter. Oke, di sini IP-nya sudah ada sesuai dengan yang tadi saya atur. Lanjut ke Ubuntu 2 atau yang clone. Saya akan login terlebih dahulu. Enter. Masukkan passwordnya. Enter. Lalu di sini masukkan perintah sudo spasi nano spasi /etc /net plan /00 tab. Kemudian jika sudah, klik enter, lalu masukkan password. Enter. Lalu di sini juga sama, DHCP-nya yang tulisannya true diganti jadi no. Lalu klik enter. Lalu spasi sampai sejajar dengan tulisan DHCP. Ketikkan addresses titik 2, lalu masukkan IP-nya 192.168.1.1/24, lalu kurung tutup, kemudian ctrl plus X, lalu y atau yes, kemudian klik enter. Lalu di sini kita masukkan perintah sudo net plan apply, klik enter, lalu masukkan lagi perintah IP address, klik enter. Nah, di sini juga sudah muncul IP-nya yang sesuai dengan yang saya atur tadi. Lalu kita restart keduanya dengan cara di power off. Yang kedua juga di power off. Oke, pemasangan static IP address sudah selesai ya. Oke, kita sudah masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu internal network part 2. Di sini kita akan membuat Ubuntu server dengan Ubuntu server clone dapat saling berkomunikasi. Di sini kita ubah dulu settingsnya. Network ini diganti jadi internal network dulu, lalu klik OK. Ubuntu 2 juga network, atas itunya diganti internal network juga, lalu klik OK. Kemudian kita start keduanya. Di sini saya akan login terlebih dahulu. Lalu masukkan password. Kemudian masukkan perintah IP address. Klik enter. Oke, sudah benar ya IP-nya, sama dengan IP yang kita buat sebelumnya. Kita lakukan pada Ubuntu server clone-nya juga. Ini sedang proses booting ya. Di Ubuntu 2 ini saya akan login terlebih dahulu. Lalu klik enter. Kemudian masukkan password. Kemudian di sini kita masukkan perintah IP address. Enter. Untuk IP-nya juga sama ya, sama seperti yang saya aturkan sebelumnya.
Kita akan coba ping dari Ubuntu server ke Ubuntu clone. Lalu kita masukkan di sini perintahnya ping 192.168.1. Lalu klik enter. Oke, sudah berhasil ya, dan untuk memberhentikannya kita bisa klik CTRL-C yang sebelah kiri. Oke, kita akan coba pada Ubuntu 2 ping 192.168.1.2. Lalu klik enter. Nah, pada Ubuntu 2 atau Ubuntu clone juga berhasil. Kita klik CTRL-C. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila saat memberikan penjelasan di tutorial yang saya berikan ada salah kata atau ada kalimat yang kurang jelas. Jikalau ada kalimat yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.